Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, semangat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anakku, silahkan salah satu dari kalian memimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Kita sudah berdoa, tetap dalam pembelajaran dari hari ini tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang kemarin? Ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Masih, Bu. Ya, untuk pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa menjawab? Minggu kemarin kita membahas teks biografi. Oh ya, Aprilia Mawar. Ya, Ibu kemarin kita membahas teks biografi tentang keteladanan, ya. Nah, sebelum Bu In melanjutkan, ada yang punya tokoh idola tidak? Punya, Bu. Punya. Saya. Siapa yang berbicara di sini? Ariska. Iya, Ariska. Ariska tokoh idolanya siapa? R.A. Kartini. R.A. Kartini. Jadi manfaatnya dari teks biografi ini apa? Manfaat kita membaca teks biografi sehingga kita tahu, oh, tokoh yang namanya R.A. Kartini. Kita bisa meniru keteladanannya, sifat-sifatnya yang baik. Gitu ya. Itu adalah manfaat dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bu In akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sudah terlihat ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada dua. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, kita nanti akan menganalisis struktur dan kaidahnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat teks biografi yang dibaca atau dilihat dengan bahasa sendiri. Ini ya. Ini tujuan pembelajarannya. Garis besar pembelajaran itu ada dua, struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua adalah membuat teks biografi yang dilihat atau dibaca dengan bahasa sendiri. Kalian perhatikan untuk teknik penilaian. Kalian perhatikan di sini adalah teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. KKM-nya adalah 75. In akan menayangkan sebuah teks biografi. Sudah terlihat ya? Oke, ini adalah ini adalah teks biografi B.J. Habibie. Kita akan membahas tentang berdiskusi tentang struktur teks biografi dan kaidah kebahasaan. Nah, masih tetap terlihat ya. Ada 3 orientasi, kalian perhatikan pada tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh. Berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Nah, di sini untuk kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, dia, atau beliau. Kemudian teks B.J. Habibie tadi, ya, silakan siapa yang bisa di sini untuk strukturnya terlebih dahulu ya, orientasi, silakan. Sesuai kelompok, siapa yang bisa menyebutkan orientasinya yang paragraf keberapa? Paragraf pertama, Bu. Ya, paragraf pertama. Dari kelompok berapa ini, Mbak? Kelompok 1. Satu, memperlihatkan video, kalian perhatikan untuk videonya, perhatikan ya. Hey Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Kali ini Aku Paham akan berbagi kisah inspiratif tentang Mark Zuckerberg.
yang kita kenal sebagai pendiri Facebook sekaligus salah satu orang terkaya, Zuckerberg mengajarkan kita bahwa risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko sama sekali. Dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Oke, ini adalah pendiri Facebook. Nah, silahkan kalian berkelompok. Kalian Halo, masih tetap kelompok yang sudah kirim ya tadi malam ya. Nah, dari video tersebut silakan kalian buat draft kelompok ya, draft dari poin-poin peristiwa atau kejadian-kejadian pendiri Facebook lewat WhatsApp ya, WhatsApp kelompok grup yang sudah Bu In berikan kelompok tadi malam. Ya, apa yang mau ditanyakan? Ini peristiwa yang dialami tokoh ditulis dari awal sampai akhir, Bu. Iya, betul. Kalian diskusikan dengan temannya. Ya. Atia ini mau bertanya, angkat tangan. Atau mungkin yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau kalian sudah membuat draftnya, coba kalian secara berkelompok yang tadi ya, kalian dari draft-draft tersebut kalian buat paragraf-paragraf di situ, kalian buat teks biografinya dari teks biografi tersebut, kemudian dari yang peristiwa tadi ya, satu peristiwa satu apa, peristiwa dua apa, kemudian dibuat teks biografi ya sesuai ya di sini buat teks biografinya secara berkelompok. Kalian boleh mungkin mencari referensi yang lain. Mungkin salah satunya mencari referensi di internet atau cari toko-toko biografi yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ya, siapa? Ini yang angkat tangan. Elsa, betul? Iya, Bu. Ya. Maaf, Bu. Ya. Boleh saya bertanya? Iya, boleh. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, peristiwa-peristiwa ini dijadikan teks biografi dalam bentuk paragraf. Ya. Sekian, Bu. Ya, betul sekali. Dalam bentuk paragraf. Jadi, dari peristiwa 1 sejak dia lahir ya, kemudian kemudian dia remaja, dia kuliah, yang kedua, kemudian yang ketiga dia memunculkan atau dia bisa mendiri Facebook. Nah, itu kan poin-poinnya 1 2 3 kemudian dijadikan sebuah paragraf-paragraf. Itu ya, Elsa? Halo, Elsa? Nggih, Bu. Ya, jadi Iya, Bu. ya, dari paragraf-paragraf tersebut, dari poin-poin 1, 2, 3 dijadikan sebuah paragraf dalam bentuk teks biografi. Nah, kalau kalian sudah buat poinnya tadi sudah, peristiwa-peristiwanya tadi sudah, mulai dari awal sampai akhir, kemudian yang kedua dibuat paragraf-paragraf, kemudian yang ketiga kalian kembangkan karya tersebut. Dikembangkan dari paragraf tersebut, kalian kembangkan sesuai dengan apa tadi yang kita bahas di pengetahuan, struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, jadi intinya dari yang kalian buat tadi ya, kemudian kalian kembangkan, ada strukturnya tidak, ada kaidah kebahasaannya tidak, harus sesuai. Kalau yang namanya di situ teks biografi kan kaidah strukturnya mulai dari pertama ada 3 tadi ya, ada enggak? Kemudian yang kalian buat tadi ada kaidah kebahasaannya tidak? Itu. Silakan kalian mungkin berdiskusi lewat WhatsApp grup ya, nanti salah satu ada yang mempresentasikan. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak apa-apa, silakan bertanya saja. Oke. Siapa itu yang angkat tangan? Cici. Silakan Cici. Maaf, Bu. Ya. Saya bertanya. Ya, apa yang mau ditanyakan Cici?
Dari paragraf-paragraf teks biografi tersebut dikembangkan berdasarkan 3 struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Kaidah kebahasaannya kan banyak. Seandainya hanya ada satu boleh. Oh iya. Nah, dari kalian buat tadi, ya Cici, mewakili semua ya, kalian buat tadi, seandainya kaidah kebahasaan itu kan ada 5 ya, tadi ya. Kalau kalian buat paragrafnya tadi, kok kaidah kebahasaan cuma ada satu saja, bukan ada kata ganti orang, kata ganti dia, iya, beliau, hanya satu boleh. Tidak apa-apa ya, Cici. Yang penting ada kaidah kebahasaannya. Seperti itu, Cici, bisa dipahami? Yang mau mempresentasikan, setidaknya untuk mewakili lah ya. Dari kelompok 1, membuat teks biografi dengan bahasa sendiri. Mark Zuckerberg lahir dengan nama lengkap Mark Elliot Zuckerberg sebagai anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Edward Zuckerberg dan Karen Kemper. Iya, sudah ya. Baiklah. Terima kasih. Itu dari kelompok berapa? 1, Bu. Kelompok 1, iya. Dan kelompok yang lain silahkan kalian mengirim ya. Tugasnya kalian kirim di link yang sudah Bu Iin kirim di Google Classroom atau WhatsApp. Ya, bagus sekali tadi setidaknya ada perwakilan dari kelompok. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi. Linknya sudah Bu Iin kirim tadi ya, tadi pagi. Sudah Bu Iin kirim, silakan kalian kerjakan di situ ada soal evaluasi. Nanti akan Bu Iin lihat nilainya, hanya ada 5 soal. Nah, silakan kalian kerjakan. Nilainya bagus-bagus sekali. Itu ada soalnya ada 5. Setidaknya hari ini kalian bisa mengerjakan dari soal evaluasi tadi. Sudah bagus sekali ya. Kalian dapat nilai bagus-bagus. Nah, itu soal evaluasi. Nah, silakan dari kalian ada yang bisa memberikan simpulan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Siapa yang mengangkat tangan? Elsa. Struktur teks biografi dibagi menjadi 3. 1. Orientasi. 2. Peristiwa atau masalah. 3. Reorientasi. Rencana tindak lanjutnya nanti kalian jangan lupa per kelompok nanti mengirim tugasnya ya, dikirim lewat link yang sudah diberikan di Google Classroom ya. Kalian kirim dan nanti Bu Iin akan cek nanti malam. Bisa dipahami ini anak-anak? Bisa, Bu. Iya, oke, bisa dipahami. Baiklah. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang teks biografi, nilainya sudah bagus-bagus. Nah, nanti untuk minggu depan kita akan beralih ke materi yang baru, yaitu tentang teks puisi. Ya, sudah tahu tak? Sudah pernah mendengar puisi? Ya, kita bahas untuk minggu depan ya. Nah, karena hari ini kita sudah bagus-bagus, nilainya bagus-bagus ya. Kita sudah paham, kalian sudah paham. Dan jangan lupa untuk tugasnya ya. Ya. Dan untuk sebelum kita akhiri, Bu Iin ingatkan sekali lagi anak-anak nanti tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, silakan kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa penutup. Silakan ketua kelas. Ketua kelas untuk berdoa penutup. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita akhiri, lebih baiknya kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Bu Iin akhiri ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.